Demi terciptanya pemilu jurdil, 4.683 KPPS ikuti BIMTEK. Probolinggo CB News Indonesia, jelang pemilu 2024, Komisi Pemilihan Umum KPU Kota Probolinggo menggelar bimbingan teknis kepada kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS, untuk pemilu pada tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang. Kegiatan tersebut dihadiri Wali Kota Probolinggo Habib Hadi Zainal Abidin yang diwakili Sekda Ninik Ira Wibawati, Forkopimda, Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri, Bawaslu, Camat beserta jajarannya, serta PPK dan PPS sekecamatan Mayangan, dan bertempat di Gor Kedopok Kecamatan Kedopok, Jumat tanggal 26 Januari tahun 2024 siang. Ketua KPU Kota Probolinggo Ahmad Hudri menjelaskan, bimbingan teknis KPPS dilakukan untuk membina para panitia yang bertugas pada saat pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024 nanti. Harapannya tercipta penyelenggaraan pemilu yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Pemilu tinggal beberapa hari lagi, saya berpesan kepada semua untuk menjaga kesehatan, kesiapan mental dan fisik, untuk menjadi abdi dan pelayan negara, karena kita akan melayani 178.502 pemilih. Hari ini sebanyak 1.200 peserta dibimbing untuk KPPS di wilayah Kecamatan Mayangan. Kegiatan BIMTEK dilaksanakan hingga 2 hari ke depan. Jumlah keseluruhan ada sekitar 4.683 KPPS di seluruh kecamatan. Harapannya untuk semua panitia paham betul tupoksi pada saat hari H nanti. Pahami pola kerja yang baik dan diharapkan pula PPS melatih seluruh KPPS untuk bekerja dengan baik, agar tahu betul fungsi rekan KPPS sesuai job desk-nya masing-masing, jelas Hudri. Sementara itu Ketua KPU Provinsi Jatim Khoirul Anam menyampaikan, pelaksanaan pemilu serentak di Kota Probolinggo diharapkan berjalan kondusif, perbedaan pilihan dan sebagainya merupakan sesuatu hal yang wajar. Pemilu serentak kali ini menjadi momentum dan pemersatu masyarakat. Masyarakat diharapkan menggunakan hak pilih mereka sesuai dengan yang diyakininya. Perbedaan tidak boleh memisahkan, maka dalam penyelenggaraan pemilu kali ini harus ada aturan yang jelas, memiliki integritas dan tidak memihak pada salah satu kontestan. Khoirul Anam berharap, bimbingan teknis ini juga diharapkan menjadi pendalaman dan pemahaman seluruh panitia, baik dari KPU Kota hingga tingkat TPS dalam pemungutan dan rekapitulasi perhitungan suara. Prioritas pelayanan yang mengedepankan masyarakat, terutama harus adil dan jujur. Mamat Abdullah dan Gogon Harum koresponden CB News Indonesia mengabarkan dari Kota Probolinggo, Jawa Timur.
KPU Kota Probolinggo melaksanakan kegiatan bimbingan teknis untuk seluruh anggota KPPS ya. Kebetulan hari ini dilaksanakan secara bergelombang untuk Kecamatan Mayangan, untuk berikutnya kecamatan yang lain. Kegiatan BIMTEK ini memang sebagai bagian dari instruksi KPU RI memang kita laksanakan berbeda dengan di tahun 2019. Kalau di tahun 2019 tidak semua anggota KPPS kita BIMTEK, tapi untuk 2024 ini semua anggota KPPS atau 7 orang semua kita laksanakan BIMTEK. Harapannya adalah agar seluruh anggota KPPS memahami sisi-sisi teknis, memahami seluruh teknis kepemiluan khususnya di tanggal 14 Februari 2024. Jadi semua KPPS terjadwal di Jawa Timur hari ini kita lakukan BIMTEK secara bergelombang. Ya, kalau bicara kemudian kesiapan SDM ya, SDM ini kan tidak hanya kemudian terkait pemahaman regulasi dan teknis kepemiluan. Salah satunya adalah bagaimana kawan-kawan penyelenggara ini juga memiliki kemampuan fisik ya. Ini sudah kita lakukan mulai dari awal rekrutmen. Jadi ketika proses rekrutmen kita syaratkan ada surat sehat ya, bahwa mereka juga tidak memiliki penyakit bawaan, kemudian dari sisi pemeriksaan yang lain ya terkait darah, tekanan darah macam-macam ini sudah kita syaratkan. Dan juga kita utamakan, kita memperhatikan batas usia 55 tahun. Bukan kemudian di atas 55 tahun dilarang, tapi kita utamakan di bawah 55 tahun sebagai KPPS. Kemudian juga salah satu antisipasi agar kawan-kawan KPPS juga tidak terlalu terforsir kerjanya adalah adanya penyederhanaan form di TPS. Selain itu juga di TPS nanti akan kita minta untuk disiapkan adanya mesin printer dan scan. Sehingga kawan-kawan KPPS itu hanya cukup membuat satu salinan berita acara. Sehingga sisanya tinggal nanti di scan dan kemudian dicetak menggunakan kertas yang sudah berpengalaman. Ya, jadi total jumlah KPPS kita adalah 4.683 kota ya, dari 669 TPS yang ada di 29 kelurahan. Sejauh ini sampai dengan kemarin pelantikan tidak ada kekurangan personil karena memang kita batasi waktunya, termasuk ketika harus mengundurkan, kalau dia mau mengundurkan diri kita upayakan kemarin sudah dilalui. Nah, mudah-mudahan sampai dengan nanti tanggal 14 tidak ada personil yang mengundurkan diri karena satu dan lain hal yang kita tidak bisa prediksikan. Agar KPPS menguasai sepenuhnya mekanisme teknis pemungutan suara dan penghitungan suara. Makanya tidak hanya ketuanya saja yang di BIMTEK, tapi juga anggotanya. Memastikan bahwa tidak hanya ketua yang menguasai mekanisme, tapi juga semua anggota itu menguasai mekanisme. Itu dalam rangka untuk memperkecil kesalahan yang mungkin saja bisa terjadi. Tapi insya Allah dengan banyaknya perbedaan-perbedaan dari pemilu sebelumnya, termasuk ketersediaan sarana laptop atau komputer, kemudian printer dan scan. Nah, itu adalah bagian dari dukungan teknis agar kesalahan di tingkat TPS yang menjadi objek konflik dan perselisihan itu tidak terjadi. Jadi misalnya seperti salinan itu nanti cukup ditulis sekali, kemudian di scan, dicetak, dan kemudian ditandatangani secara basah. Sekarang dalam proses ya, karena secara bersama-sama tidak hanya kota Probolinggo. Kota Probolinggo ini termasuk kota yang tingkat kerusakannya kecil, ya tidak sampai mencapai ribuan begitu ya. Tetapi itu sudah kita lakukan karena sekarang untuk pengusulan penggantian tidak dilakukan secara manual tapi menggunakan SILOG, Sistem Informasi Logistik Pemilu. Jadi mudah. Insya Allah dalam beberapa hari ke depan sudah terpenuhi karena KPU mulai besok sudah akan melakukan proses packing. Jadi H-14 kita sudah selesai semua nanti rencananya. Tanggal 31 terakhir sudah siap. Terima kasih.